Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan angin amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, di mana saja, aku nggak bisa sebutkan satu persatu juga nama kalian ya. Tapi intinya terima kasih dan sangat-sangat berterima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Ya, sesama saudara memang kita harus saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kita akan melanjutkan kajian kita berikutnya ya. Namun sebelumnya aku mau bacakan komen yang masuk dari kalian semuanya. Kemarin kita membahas lah kok beda ya antara Gus Betik dan Kiai Cepu ya. Ya memang beda. Oke. Saya bacakan dulu komen yang masuk. Untuk Mbak Ernawati Sahrial. Begitu ya. Mohon sorry kalau salah mengeja namanya karena tergandeng semua itu nama-nama dalam komentarnya ya. Nggak tahu kenapa begitu. Kalau dulu kan terputus, sekarang tergandeng semua. Jadi ini tertulisnya A. Ernawati Sahrial ya. Mohon dipersori kalau salah menyebutkannya. Saya dari Sukabumi, Cibadak hadir dan menyimak. Oke, terima kasih untuk Mbak Ernawati sebagai, saya nggak tahu apakah sudah lama ngaji di sini tapi baru sekarang ikut komen atau gimana, saya nggak tahu ya. Maka saya anggap karena baru pertama ini komen, saya anggap baru saja lah ya. Tapi alhamdulillah kalau ternyata sudah lama ikut ngajinya ya. Jadi nggak terkaget-kaget karena di sini kita ngajinya itu ya begini nih, kamu ikuti aja dulu 10 kajian atau lebih ya, sehingga kamu nggak terkaget-kaget bahwa kita bukan tipe kajian yang ho hihe ya. Ini berpikir ya, karena kerangka berpikirnya adalah akademis ya. Dan ini narasumbernya koboi, kalau bicara belak-belakan, jadi jangan baperan. Kalau mau pinter ya monggo ya, silahkan ikut ngaji di sini dan semoga betah bersama teman-temannya, senior-seniornya di channel ini. Atur nuhun Teh Ernawatinya, atur nuhun sadayana. Oke, kita lanjutkan. Kang Sahran menyimak pas duhur, mantap. Mau turun hujan di sana ya. Kita lanjutkan soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir. Salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, matur nuwun atas 3 merah hatinya dan salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kita lanjutkan jagoan kita Kang Mas Nurkolis, Juragan Brambang. Alhamdulillah Brebes hadir nyimak. Salam Islam
baru dan salam Islam rasional. Guru. Oke, terima kasih. Matur nuwun untuk Cak Nur ya. Oh, ini Cak Nur. Ya, bukan Cak Nur yang almarhum itu ya, yang kemarin kita bahas. Panggilan khas Jawa Timur itu Cak ya. Cak Nur. Kemudian soleha kita Rahani dari Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru. Terima kasih ya atas 2 merah hatinya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Bandung ya. Kemudian Kang Mas Suyitno, betul demikian ya, karena namanya tergandeng jadi ini Suyitno 9687 ya. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Oke, kemudian Pak Lurah kita, terima kasih atas 3 merah hatinya. Salam Isra Bapak Ikhwan Tamin, Pak Lurah kita dari Tangerang. Kemudian Kang Aljus kumaha pawartosna Kang, pripun kabare? Alhamdulillah depis. Sekarang beliaunya selalu number 1 terus ya. Jagoan juga. Elang Janur ya. Kang Elang Janur ya. Ya betul begitu ya, Elang Janur. Pasukan Pajajaran 3 hadir. Atur nuhun Kang, atur nuhun enggeus aya di dieu nya. Terima kasih sudah bersama di sini ya, kita ngaji-ngaji bersama ya. Dan terima kasih. Elang Janur ini baru masuk ya, atau ganti nama kan, karena kadang-kadang bisa ganti nama, aku juga nggak paham gimana caranya ya. Tapi ya sudahlah, nggak masalah mau gonta ganti nama. Aku nggak ngerti juga ya. Intinya terima kasih sudah bersama ngaji bersama di sini ya, bersama Gus Beti, dan semoga betah. Silahkan berinteraksi dengan senior-seniornya. Kemudian Gurem and Rukem, warung sederhana Sam GM, alamat Pojok Wetan Kutong Batu. Tuan rumah hanya bisa menyediakan sayur asam plus kerupuk khas Malang, jadi jangan minta rawon Surabaya, soto Kudus, gudeg Jogja, apalagi rendang Padang. Ya namanya aja warung sederhana ya. Makanya kemarin gue bilang sebetulnya ingin sih seperti apa yang diminta teman-teman ya, supaya tidak jenuh ya, dan juga pengetahuan kita menjadi variatif ya, karena banyak informasi yang kita terima, untuk mengundang para pakar ya, untuk mengundang para pakar bisa hadir dalam kebersamaan kita di sini. Tapi kan yang seperti aku bilang kemarin ya, namanya orang undang itu kan ya nggak etis kalau hanya diundang-undang doang, harus ada segala sesuatu yang disiapkan ya. Nah, untuk itu jujur belum punya kemampuan ya, karena channel ini itu belum bisa menghidupi, tetapi masih dihidupi ya. Kecuali mereka yang secara finansial sudah mampu ya. Jadi channelnya sudah menghidupi, bukan dihidupi ya, itu beda. Dan memang dasarnya mereka orang-orang mampu, studionya bagus ya, mengundang para pakar. Kan kalian bisa lihat lah ya, kan banyak compare di YouTube itu ya, channel-channel video yang bagus-bagus itu. Ya mohon sorry aja ya, nggak bisa dibandingkan dengan channel kita ya. Channel kita ini lahir dari kesederhanaan apa adanya ya. Yang namanya dakwah itu nggak tunggu mapan, kalau sudah mapan baru dakwah ya. Kalau mapan mapan belum kepastian, kalau mati itu sebuah kepastian. Nah, sampai mati nggak mapan-mapan, dan dia dakwanya kalau mapan. Jadi kita dakwah apa adanya ya, mengikuti perintah Kanjeng Nabi kita ya, lakukan sejauh kemampuanmu. Kemampuan kita sementara dalam kesederhanaan seperti ini ya. Nggak tahu nanti kalau kedepannya ternyata paradigma publik YouTube itu sudah mau belajar, mau keilmuan ya. Terus jumlah viewer kita, kalau jumlah subscribe-nya sudah banyak ya, jumlah viewernya yang jadi masalah. Karena itu memang gimana ya, karakter rakyat dari Republik YouTube itu sebagian masih menganggap YouTube itu sesuatu yang hiburan. Jadi cenderung dalam pengamatanku yang konten-kontennya itu bombastis, itu yang subur viewernya, otomatis subur iklannya kan.
otomatis subur juga income pendapatannya karena pendapatannya dari iklan. Ya, sementara kajian-kajian kita memang murni dalam keilmuan, jadi kalau nggak subur ya bisa dimaklumi saja gitu ya. Oke, maka warung sederhana ini ya hanya mempersiapkan sayur asem dan kerupuk khas Malang. Oke, terima kasih untuk Guru Mendugem ya. Itu ada 11 balasan, aku nggak bisa jawab ya, nggak bisa komentar karena itu ada di dalam dan juga kita harus berbagi waktu. Kemudian ada siapa ini, Kang Mas Hadi Widodo. Kawin campur memang beda paham ya, tapi Islam dan Muslim pada hakikatnya semua pemahaman sama ya. Apakah sebelum abad ke-6 sudah ada yang sholat 5 waktu persis dengan sholat sekarang? Apakah sebelum abad ke-6 sudah ada yang puasa Ramadan? Apakah sebelum abad ke-6 sudah ada yang menjalankan rukun Islam? Semua pasti jawabannya sama ya. Jika enggak menjalankan rukun Islam yang 5, agamanya apa? Mulai beda jawabannya. Kurang jelas apa yang dimaksud ya, karena masih bias ya, tidak mengerucut ya. Coba mengerucut gitu, gue akan bisa memberikan sebuah tanggapan ya. Kalau yang apakah sebelum abad ke-5 sudah ada yang sholat 5, ya tentunya belum ada. Kalau sholat tentunya ada sejak zaman Moses, Kanjeng Nabi Musa itu ada, saudara tua kita Yahudi itu sholat. Kalau bahasa Arabiunnya itu sholat, Ibrani ini selota. Ya. Mereka sholat dan menghadapnya ke Yerusalem. Kalau kitab Daniel itu kita baca 3 hari sekali. 3 hari sekali. Sehari 3 kali sholat ya, pakai ruku sujud gitu. Ya, kalau kita baca kitab Daniel di Perjanjian Lama gitu, itu 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Kalau kita kan menghadap Ka'bah gitu. Jadi nggak sembarangan semaunya madep ngalor madep ngidul, nggak begitu, ada aturan mainnya. Ya. Jadi kalau namanya sholat ya ada, tapi sholat itu dalam artian hakikat ya itu ada, tapi syariatnya tentu beda. Sholat 5 itu kan setelah di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, yang sering aku sampaikan ya, ketika Kanjeng Nabi itu sedang ya panas-panas istirahat gitu ya, tiba-tiba datang Arab-Arab dari gunung turun berkuda gitu. Ya orang-orang Arab gunung kan tentunya karakter budaya kehidupannya beda dengan Arab-Arab aristokrat yang ada di kota-kota itu ya, yang para sahabat-sahabat Nabi. Cuman sahabat-sahabat Nabi itu diuntungkan juga dengan Arab-Arab gunung itu. Karena sahabat-sahabat Nabi itu kalau mau tanya itu ya, itu lihat-lihat gitu loh, Kanjeng Nabi ini dalam kondisi gimana gitu ya. Lihat-lihat kalau memang siap untuk ditanya ya, dalam supaya enak gitu ya dialognya, baru tanya gitu ya. Jadi lihat sikon. Kalau Arab gunung ini main koboi aja dia. Nggak ngurus Kanjeng Nabi lagi ngapain, dia mau tanya aja. Jadi lugu-lugu. Dan itu juga sebetulnya menguntungkan bagi para sahabat yang kadang-kadang ewuh pekewuh ya. Makanya kadang-kadang ewuh pekewuh itu ya diperlukan, main tembak langsung koboyannya diperlukan. Nggak bisa saling menafikan gitu. Lihat-lihat sikonnya. Nah, Arab gunung itu kalau aku dapat kisah dulu, begitu turun langsung nggak lihat Kanjeng Nabi lagi ngapain, nggak lihat. Pada waktu Kanjeng Nabi itu lagi istirahat siang gitu ya, rebahan gitu, nggak tidur. Memang nggak tidur, tapi dalam orang Jawa bilang leyeh. Nanti mungkin Irfan bisa menjelaskan gitu ya. Arab gunung ini turun dan tanya langsung. Kalau saya Islam harus bagaimana nih? Bahasa koboyannya gitulah. Kalau nih gue mau Islam nih. Kalau gue mau Islam gue harus bagaimana? Nah, gitu.
Maka itu keluarlah hadis yang 5 sholat itu atau sholat 5 itu. Ya, khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. Itu kapan? Setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Dulu ada enggak? Enggak ada. Sholat ada, tapi aturan mainnya apakah khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin? Tentunya kagak. Seperti gue ambil komparasi di kitab Daniel, di perjanjian lama itu mereka 1 hari 3 kali menghadapnya Yerusalem. Kita menghadapnya Ka'bah di Mekah. Saudara tua kita seperti itu. Jadi Yahudi itu saudara tua kita, kemudian mas kita itu Nasrani, ya Islam ini adik bungsunya. Ini satu kesatuan dalam satuan benang merah. Kalau gue mandangnya tidak terputus. Sementara kalau gue diskusi, teman-teman Nasrani yang kemudian Kristen itu memandangnya terputus. Sebagaimana Yahudi juga memandang Nasrani terputus. Kalau gue enggak, ya link, garis lurus ini. Itu yang disebut dinullah. Jadi dinullah itu ada milata Abraham, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Ini nama. Tolong diperhatikan. Nama. Nilai itu Muslim. Jelas ya? Jadi sholat 5 atau 5 sholat itu adanya di zaman Kanjeng Nabi. Di mana? Di Islam ini. Di luar Islam kagak ada. Di Nasrani kagak ada. Di Yahudi kagak ada. Tapi substansi sholatnya ada. Gitu loh. Tapi syariatnya tentu berbeda. Itu yang bisa gue jelasin untuk siapa ini. Hadi Widodo ya, Kang Mas Hadi Widodo ya, itu yang bisa gue jelasin. Untuk berikutnya gue nggak tahu ini arahnya mau kemana pertanyaannya, mohon dipersori ya. Mungkin berikutnya bisa diperjelas pertanyaannya gitu. Karena kalau gue sendiri lihat itu ini mau kemana ini nggak jelas ini, nanti gue jawab tambah salam ya. Oke, ada Kang Safei, betul ya, Safei PI ya, Kang Safei PI. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut nyimak Bekasi, tetangga gue kalau bilang bukan Bekasi, Bakasi. Karena dialek Sunda begitu ya. Gue punya tetangga dulu, mau pulang saya, mau kemana Pak? Pulang ke Bakasi. Bakasi, nyebut Bakasi, bukan Bekasi ya. Tapi itu menuju pada satu tempat yang sama, Bakasi sama Bekasi ya. Hanya dialeknya sama saja, Kak. Makkah sama Bakah. Jadi Al-Quran itu menggunakan 2 nama, Bakah dan Makkah. Ya, Makkah kita nyebutnya Makkah, ya. Tetapi di Al-Quran juga menggunakan nama Bakah, dan 2 nama itu kita gunakan bersama. Memang secara mainstream ya kita menggunakan Makkah, jarang kita sebutnya Bakah. Padahal nama itu juga tertera dalam Al-Quran dan itu merujuk pada satu lokus yang sama, yaitu yang tempat kita nanti insya Allah kalau punya duit berziarah ya, naik haji ya, itu menuju pada satu tempat yang sama, Bakah, Makkah gitu ya. Jadi kalau beda nama itu belum tentu itu sesuatu yang berbeda ya, bisa jadi sama ya. Begitu juga Bekasi, Bakasi gitu ya. Oke. Maaf guru, aku agak bingung yang guru sampaikan bahwa Islam sebagai agama baru dikenal mungkin ya, dikenal pada Nabi Muhammad, mungkin gitu ya, dikenal ya. Aku ulangi, assalamualaikum ya, ikut nyimak Bekasi. Maaf guru, aku agak bingung yang guru sampaikan bahwa Islam sebagai agama baru dikenal mungkin begitu ya pada Nabi Muhammad. Gimana ya? Nggak apa-apa lah gue jelasin ya, tapi saran gue, coba lu lihat di kajian gue itu, nanti tanya kepada senior-seniornya di sini, cari tajuk semua nabi itu muslim ya, tapi tidak semua nabi itu Islam.
Jadi kita membedakan antara Muslim dan Islam. Muslim itu sebagai proper, ya. Muslim itu sebagai nilai, ya, sebagai karakteristik, sebagai sifat, sedangkan Islam itu sebagai propernya. Nanti propernya itu ada milah, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Jadi mohon sorry saudara-saudaraku yang kafir dari Kristen, ya, Al-Qur'an itu tidak mengenal Kristen. Ya, Nasrani, ya. Itu semua proper. Jadi dinullah itu ada propernya. Proper secara universal itu disebut dinullah. Ya. Din yang itu berakal dari pewahyuan Allah disebutnya dinullah. Atau ada yang nyebutnya agama itu nanti terbagi dua besar antara samawi dan ardi. Agama samawi itu dinullah, itu agama pewahyuan. Ardi itu agama pencarian. Ardi itu bumi. Ya, samawi itu langit. Ya. Sama Israel juga menyebutnya dalam Ibraninya ya samayim, ya. Sama. Jadi di sana. Nanti bisa dilihat di sana, ya. Nggak tahu, gue lupa ada berapa seri supaya lebih jelas. Tapi nggak apa-apa, ini gue jelaskan lah, ya. Karena mengulang-ulang juga itu ada sunahnya, ya. Di Al-Quran itu dikatakan berulang-ulang, ya. Itu tujuannya supaya kalian bisa lebih paham gitu. Maka aku akan mengulanginya. Yang bikinin kopi dong. Ini kopinya habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi tadi malam. Oke, gini aja dah Mas, ya. Mas CPI, maka kajian kita aku gini, memahami gini deh. Coba bisa buka Al-Qur'annya di rumah, ya. Memahami diksi Muslim, ya. Sebentar, goyang. Ya. Memahami, ya. Apa ini? Memahami diksi Muslim, ya. Muslim itu Muslim atau Muslim. Biasanya ada yang Muslim, ya, ada yang Moes gitu, ya. Ini Muslim ini aja. Tapi kalau nggak tepat, ya kalian benari, ya. Diksi Muslim, ya. Ini ada di Quran surat Al-Hajj, ya. Surat Haji, ya. Al-Hajj surat yang ke-22, ingat gue. Ayat yang terakhir, ya. Surat 22 yang terakhir, ya, ayat ke-78. Gini. Ini langsung dia menjadi parameternya ke belakang jauh dia. Ya, ke belakang jauh. Nasrani mundur lagi, Yahudi mundur lagi sampai ke bapak Abraham atau Ibrahim. Ya. Nanti kalau disebut Bapak Ibrahim itu gini loh, ya. Al-Qur'an itu menggunakan bahasa sastranya itu juga harus kalian perhatikan, jangan diabaikan terus semua dipahami secara kaku, ya, jadi nggak kena.
Ya, seperti gue telah jelaskan tentang samanyim itu. Samania, ya. Itu ada rasa bahasa itu di situ. Ya, artinya kita harus masuk ke dalam budaya bahasa itu. Ya. Kalau main geradak geruduk nggak kena nanti. Seperti di sini nanti kan disebut gimana ini ya? Bapak Abraham itu disebut Bapak, ya. Ada yang tentunya kalau kita Ibrahim, ya, kalau saudara Nasrani kita itu Abraham, ya. Begini, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Al-Hajj 22 ya 78. Dan berjihadlah kamu. Jihad itu jangan otaknya terus perang terus, nggak begitu, ya. Nah, ini lagi kembali kepada rasa bahasa. Jihad itu bukan, ya memang perang itu juga termasuk jihad, tapi bukan hanya itu gitu loh. Jihad di sini artinya temenan. Kata orang Jawa itu temenan, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, ya. Serius gitu loh maksudnya, ya. Berusaha untuk temenan, berusaha untuk serius, sungguh-sungguh gitu, ya. Jadi jangan jihad terus otakmu itu ke perang, terus bau mesiu, terus membunuh atau dibunuh gitu. Nggak harus begitu, lihat konteksnya, ya. Ada teks, ada konteks kan begitu. Oke. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Hakko, ya, hakko jihad. Makanya kalau ada disebut Islam fundamentalis, itu ya Islam yang hakko itu. Jadi kita seneng, jangan takut, jangan gimana-gimana, biasa saja tambah seneng kalau kita disebut Islam fundamentalis. Itu artinya Islam yang hakko, yang sungguh-sungguh, yang temenan, yang berusaha hidup dalam jalan Allah. Quran menjadi perkataannya. Ternyata yang pernah kita bahas itu kemarin diskusi dengan saudara Kristen kita, ya, ditanyakan lagi. Ternyata itu menjadi sesuatu yang menarik bagi saudara-saudara Kristen kita. Kan kita sudah bahas bahwa Al-Quran itu adalah qaul, perkataan Nabi yang mulia, ya. Terus dia bilang lah, ini kan perkataan, ya. Masalahnya kan di terjemahannya itu firman. Al-Quran itu firman Nabi yang mulia. Itu juga jadi masalah, karena itu akan menggiring si pembaca seolah-olah Al-Quran itu berasal dari Nabi. Kan begitu. Coba qaulnya diganti perkataan, ya. Qaul itu memang perkataan. Makanya kalau ada kul di surat tentang Al-Ikhlas itu, kul huwallahu ahad. Kul itu qaul. Qala. Kul itu fiilnya kan amr, diperintah. Kul, katakan. Kalau qala, berkata. Qala Rasulullah berkata, gitu loh. Jadi Al-Quran itu perkataan Rasulullah, ya harus begitu. Nggak mungkin Rasulullah perkataannya itu bukan Quran. Nggak mungkin Rasulullah itu perkataannya Injil, karena Injil sudah menjadi perkataan Kanjeng Nabi Isa. Nggak mungkin Rasulullah, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, perkataannya itu Torah, karena Torah sudah menjadi perkataan Kanjeng Nabi Musa. Nggak mungkin Kanjeng Nabi Muhammad itu perkataannya Zabur. Zabur sudah menjadi perkataan Kanjeng Nabi Daud. Suhuf juga begitu, itu sudah menjadi perkataannya Kanjeng Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham. Memang sih kalau secara keseluruhan itu semua terakumulasi di dalam Quran. Nah, kemudian Quran itu menjadi perkataannya Kanjeng Nabi Muhammad, dan kita sebagai umatnya berupaya bahwa Quran itu juga menjadi perkataan kita, gitu loh. Aku kemarin sedikit terkaget juga, karena sepertinya dia terdidik, ya. Kalau lihat cara bicara dan kerangka berpikir yang dia bangun, artinya bukan kelas coro lah, ya. Dia mempertanyakan ayat itu. Nah, ini bagaimana kok Al-Quran menjadi perkataan firman, kan di situ diterjemahkan firman.
Jadi otaknya langsung firman itu asal, bukan. Asalnya Al-Quran itu ya dari Allah gitu loh. Disampaikan via malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad, terus kepada kita lewat para ulama, ya, guru-guru ngaji kita, kan begitu. Jadi itu menjadi perkataan, iya, dan kita harus tapi kan kita nggak berani jumawah, nggak berani sombong. Perkataan saya itu Al-Quran. Apa berani kita ngomong gitu? Ya nggak berani. Tapi kita berupaya untuk itu. Bagaimana lisan kita, perkataan kita itu Al-Quran. Ya. Makanya Kanjeng Nabi disebut Quran berjalan. Karena Al-Quran itu sudah menjadi aplikasi kehidupan beliau. Lah kita mencontoh beliau. Karena beliau prototipe kehidupan kita. Gitu loh. Ya. Oke. Kok jadi kesana gue yang jelasin? Oke. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Lihat ini. Agama nenek moyangmu Ibrahim. Nah, ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang genetika. Kita ini orang Indonesia, bukan Semitik. Kalau Arab, Israel itu kan Semitik. Mereka satu rumpun. Ya, kalau ditarik ke Bapak Ibrahim, Abraham, ya oke lah. Tapi kalau kita orang Indonesia, disebutkan dalam Al-Quran nenek moyangmu Ibrahim gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa nenek moyang kita Ibrahim, Abraham itu bukan dalam dimensi genetika, bukan, tapi dalam dimensi akidah. Artinya akidah kita, konsep keberagamaan kita itu berpijak kepada iman Bapak Abraham. Ya. Makanya Abraham itu kalau di dalam Alkitab disebut juga bapak orang beriman gitu. Dan gelarnya kan Khalilullah. Khalil itu lebih dekat lagi dari sahabat. Ya, Khalilullah. Ya. Jadi jangan kering gitu loh. Kalau membaca Al-Quran, diksi-diksinya itu jangan dipahami secara kering. Ada nilai-nilai sastra yang itu nggak boleh diabaikan. Ya. Karena kalau dipahami genetika, lo siapa kita? Kita ini orang Indonesia yang nggak tahu kita genetikanya apa. Rasnya apa kalau orang Indonesia ini? Mongolit bukan ya. Kalau Israel ya Arab itu kan Semitik gitu ya. Oke. Dia maksudnya Allah ya telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Ya, jadi Muslim sejak dahulu. Ya, muslimina. Ya, Muslim sejak dahulu. Ya, ada di sini ada min qabli wa fi haza. Ya, Muslim. Ini ya. Ini ya. Muslim. Kapan? Sejak dahulu. Sejak dahulu disebut Muslim. Ya. Oke, gue nanti stressing kita di sini. Ya, tapi gue tuntaskan dulu. Ini kopinya masih panas. Sejak dahulu ya. Sampai mana tadi? Oke, dia maksudnya Gusti Allah ya. Telah menamakan kamu ya, setelah kita itu berpijak teologis kita kepada Bapak Abraham, Bapak Ibrahim gitu ya. Dia maksudnya Allah itu telah menamakan kamu ya, yang berpijak kepada iman Abraham itu loh maksudnya. Ya. Jadi Bapak Abraham dan pengikut-pengikutnya sampai sini, sampai ke kita gitu ya. Itulah kalau kita lihat secara holistik ya. Ya. Telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu disebut Muslim.
bukan Islam loh ya. Muslim. Ya. Oke. Di sini kan ada samakumu muslim minna. Ya. Muslimina samakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Ya. Jadi di sini disebut apa? Muslim. Ini apa ini muslim ini? Ini bukan proper. Ini karakter. Apa? Tunduk patuh, karakter ketundukan. Jadi disebut muslim karena apa? Tunduk patuh terhadap apa? Terhadap aturan-aturan Allah yang itu dimulai dari bapak kita Ibrahim. Itu loh ya. Oke. Berikutnya mana tadi ya? Dan begitu pula dalam Al-Quran ini maksudnya agar Rasul Kanjeng Nabi itu menjadi saksi atas kita, atas dirimu, dan kamu menjadi saksi atas sekedar manusia. Gitu loh. Jadi ini rangkaiannya seperti itu ya. Kanjeng Nabi menjadi saksi atas kita, kita menjadi saksi atas kehidupan manusia-manusia ini. Kesaksian kita atas muslim ini loh. Tapi masalah mereka tidak mau muslim ya itu lain cerita ya. Seperti Islam kan Islam ini kan diberikan sebagai aturan kehidupan untuk semua manusia. Ya, rahmatan lil alamin. Tapi fakta di lapangan tidak semua orang mau berislam, itu hal lain. Gitu loh maksudnya. Ya, kalau kita tarik ke Islam. Kalau ini kan masih muslim dia. Ya. Oke. Maka laksanakanlah sholat. Ya, makanya aku selalu ingat-ingat sholat itu, mengapa sih sholat itu kok menjadi begitu urgen banget gitu ya. Dan itu kan tidak kita lakukan karena sudah tidak diwajibkan ketika apa? Ketika kita mati itu sudah nggak ada kewajiban. Ketika kesadaran hilang, makanya di Islam itu akal itu dijaga. Makanya mabuk-mabukan itu tidak boleh karena itu merusak akal. Ketika akal itu masih terjaga, itu masih ada kewajiban sholat. Semoga tidak ya. Misalkan sedang sakit gitu ya, sehingga tidak bisa wudhu, tidak bisa apa-apa ya. Tapi daya ingatnya masih ada, belum koma ya. Kecuali kalau sudah koma itu kan akal sudah tidak bekerja. Itu lain. Itu masih ada kewajiban sholat. Bagaimana cara sholatnya? Ya semampumu. Nggak bisa wudhu, tayamum, ya. Nggak bisa gerak-gerak dengan kedip mata dengan hati. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya sholat. Ya. Karena apa? Sholat itu menjadi pembeda antara kamu yang mengklaim orang beriman dan mereka orang yang kafir. Bedanya di sholat itu. Makanya itu menjadi urgen. Oleh karena itulah di setiap akhir kajian kan gue selalu bilang jaga sholat. Karena itu pembeda. Percuma saja lu beli baju koko harganya 10 juta. Nggak ada lah ya baju koko 10 juta. Tapi taruhlah ada gitu ya. Mungkin lapisannya benang emas atau apa. Pakai baju koko yang dikenal sebagai baju muslim ya. Ketika Islam, ketika kesolehan, ketika ketundukan itu disimbolkan dengan hal-hal yang lahiriah, contohnya baju gitu ya. Kalau ini kan baju sembarangan ini yang gue pakai, baju koboi ya. Taruhlah lu beli baju muslim ya 10 juta lu pakai, tapi lu kagak sholat, itu menjadi nol, kagak ada artinya gitu loh. Kagak ada artinya. Karena tidak pernah dijelaskan baju muslim itu pembeda antara orang iman dan kafir, nggak ada.
pembeda antara iman dan kafir itu adalah sholat. Disitulah menjadi pentingnya sholat. Graito, ini handphone Bapak dicas leh. Ya, ini semoga Kang Syafi'i paham ya. Nanti gue lebih dicas habis. Ya, jadi maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Gusti Allah Agung. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, kalau di politik embongan gue sudah jelaskan, pemimpinmu itu hanya Allah. Baru nanti diturun kepada Kanjeng Nabi, diturun kepada orang-orang beriman. Jadi aneh kalau mengaku orang beriman memilih pemimpin kafir. Nah, ini aneh. Itu di politik embongan lah sudah kita bahas ya. Tapi hati-hati, jangan iman dan kafir itu dipandang secara administrasi aja. KTP-nya Islam, terus dia Islam. Iya KTP-nya, kelakuannya Islami enggak. Ya. Yang dimaksud Islam dalam Al-Quran itu harus luar dalam. Ya, bukan hanya KTP-nya doang, kelakuannya juga harus Islam gitu. Oke, itu sudah gue baca semuanya ya. Untuk lebih jelasnya akan gue deskripsikan di sini ya. Kenapa ayat ini gue pilih? Karena dari pengalaman gue berdiskusi kepada mereka-mereka yang gue rasa gue pandang cukup mumpuni untuk diajak diskusi ya secara keilmuan. Yang diajukan selalu ayat ini untuk mendukung pendapatnya bahwa semua nabi itu beragama Islam dan agama itu sejak dulu hanya Islam gitu. Ayat ini yang sering diajukan gitu ya. Karena dia berpijak ke belakang jauh ke Bapak Abraham ini. Ini Bapak Ibrahim. Ini melintasi Moses, Kanjeng Nabi Musa, dan melintasi juga Kanjeng Nabi Isa atau yang saudara kita sebut Yesus. Guruku kalau Isa nggak mau begini. Kanjeng Nabi Isa harus ada begini. Ngain, ini bukan I sebetulnya. Nisa. Jadi Esau Hamasiyah, Esau ya dalam lisanul Ibraniun menjadi lisanul Arabiun Isa, Ismail ya. Seperti nama-nama itu kan. Ismail itu apa ya? Allah mendengar ya. Ini ya. Jauh ke belakang nanti di sini tentunya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, ini dia jauh ke belakang. Ya, mundur ke belakang. Mundur dari Kanjeng Nabi Muhammad, mundur tentang Nabi Isa, mundur ke Kanjeng Nabi Musa, mundur ke Kanjeng Nabi Ibrahim. Sejak dulu disebut Muslim. Ini selalu yang dijadikan argumentasi literasi mereka. Ya, untuk mengatakan bahwa nabi-nabi dahulu juga agamanya Islam. Gitu. Nah ini memang seperti gue jelaskan yang kemarin Mas HPI, tolong dipahami ya. Ada pra-Islam, ada pasca-Islam. Ya. Dan harus dipahami nama ya. Islam itu nama dan Muslim itu karakter atau sifat. Ya. Ini kalau kita nggak ngerti bahasa memang repot. Karena Islam nanti baginya begini. Ini kan sudah gue jelasin kemarin, semoga paham. Ini Islam. Ini salama. Ini kalau gue bisa nulis Arabiunnya bagus ini, mantep ini. Ya. Muslim itu ada dua kemungkinan, dia bisa dari Islam, dia bisa dari salamah. Coba perhatikan dulu di sini. Ini sudah dua kali ini gue ulang. Semoga Mas HPI bisa menangkapnya. Bismillah. Oke, minum kopi dulu.
Mantap kali dah. Mantap kali. Oke ya. Jelas di sini ya. Gue ulangi lagi ya. Ini gue bagi dua. Kita lihat tempusnya, tempus deliktinya ya. Ini supaya jelas, ini gue bagi dua. Ini ya. Ini pasca Islam didakwakan. Ini pasca, ini pra Islam belum didakwakan. Atau gini aja lah supaya lu nya gampang. Ini pasca kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Ini pra kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dia mundur. Ya, seperti Masehi sebelum Masehi gitu loh ya. Karena kita ini melihatnya dari rangkaian yang panjang, bukan terputus di abad ke-6 saja. Ya. Coba Mas API pahami ya. Ibrahim yang muslim ini itu dari ini loh Kang Mas. Nah, kalau ini kita tidak tahu memang repot. Karena apa? Karena memang muslim juga bisa dari Islam. Pendekatan bahasanya. Makanya kan di video kemarin gue ngomong, ternyata Kiai Cepu itu tidak paham bahasa. Dan gue maklumi karena dia kan studinya kan filsafat agama. Kalau doktornya di Rusia itu apa ya? Gue gak sempet tanya. Masternya itu filsafat agama di Paramadina. Dia coba bermain ini ternyata sebatas pengetahuan mainstream. Kalau muslim itu Islam, kalau Islam itu muslim. Makanya ketika aku menjelaskan dari sudut pandang bahasa, dia kan mendengarkan gitu. Diam. Artinya gue bisa baca dari auranya, dari body language-nya. Itulah enaknya kalau kita diskusi. Mata ketemu mata, ya, kepala ketemu kepala, tidak virtual. Kita bisa baca body language teman diskusi kita. Gue bisa baca dia tidak paham bahasa, dia lupa atau dia tidak tahu tepatnya bahwa muslim itu juga bisa dari salaman. Gitu loh. Ya. Maka kamu akan paham. Kalau kamu nggak paham bahasa, kamu terjebak. Loh kan muslim itu orang yang beragama Islam. Iya, tempusnya kapan? Tempusnya itu pasca kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tarik ke belakang, pra Kanjeng Nabi Muhammad, muslim itu Islam. Ya belum, karena Islam kan sebagai nama itu baru dikenal ya setelah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Di sini nggak kenal orang apa Islam itu, nggak kenal. Maka ya muslim di zaman Kanjeng Nabi Ibrahim itu dari salamah ini loh. Tapi jangankan orang-orang yang awam, ya, beberapa guru Al-Quran gue, yang satu akhirnya meskipun belum total, tapi itu merubah cara pandang beliau, ya. Tapi yang dua ini masih kekeh, ya, almarhum Gus Panani, almarhum Gus Husnul, ini orang-orang yang mengajarkan aku Al-Quran, ya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Masih kekeh kalau menurut guru-guru Al-Quranku itu semua nabi itu beragama yang nama agamanya Islam. Kalau menurut gue enggak. Pertarungannya di sini. Untungnya gue tahu bahwa muslim itu tidak hanya dari Islam tapi bisa dari salama. Seandainya gue enggak tahu, gue dikasih ayat ini, bubar kerangka berpikir yang gue bangun. Untungnya alhamdulillah subhanallah gue tahunya ini dari guru Al-Quran gue. Nah, disinilah bedanya. Meskipun kita tahu, belum tentu kita paham atau ada yang terlewatkan. Tanpa mengurangi rasa hormat gue terhadap guru-guru Al-Quran gue. Di sininya terlewatkan guru-guru Al-Quran gue. Maka gue berbeda pendapat. Tetapi gue tetap menghormati beliau-beliaunya sebagai momoy. Dok, momonya taruh ke kamar, Dok. Dia tarik-tarik kabel. Ya. Itulah ya yang gue maksud.
sebagai murid, sebagai santri, gue berbeda dengan guru-guru gue. Tapi gue tetap menghormati karena gue tahunya bahwa Muslim itu juga bisa dari salama kan dari guru-guru Al-Quran gue juga. Di sini gue berbeda pendapat bahwa ada kalanya Muslim itu dari Islam, ada kalanya Muslim itu dari salama. Kapan Muslim itu dari Islam? Ketika pasca kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Kapan Muslim itu dari salama? Ketika perang, ya, sebelum kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Kanjeng Nabi Isa, itu ya Muslim. Kanjeng Nabi Musa atau Moses, Muslim. Ada lagi Kanjeng Nabi Daud, ya, Muslim. Kanjeng Nabi Ibrahim tarik ke belakang, ya Muslim. Sampai nanti Kanjeng Nabi Adam kalau bisa kita tarik, ya Muslim. Tapi Islam tidak. Ini nama. Sebagai contoh gini lah ya, gue tarik ke sejarah. Kalau nama Allah itu sudah dikenal sejak Kanjeng Nabi Muhammad belum dilahirkan. Buktinya ayahanda beliau namanya Abdullah, abdinya Allah. Berarti kan sudah dikenal nama Allah itu. Dari mana itu? Dari Bapak Ibrahim dan sang putra Nabi Ismail. Ya. Tapi nama Islam kan nggak pernah disebut-sebut oleh orang-orang Arab saat itu. Ya karena belum tahu, belum disampaikan. Nah, proklamasinya itu ada di surat pada hari ini aku ridho Islam jadi agamamu. Itu surat 5. Ingat ayat ketiga, takut salah gue. Tolong dibantu ya. Surat 5. Surat 5. Diharamkan bagi kamu memakan daging darah, daging babi, hewan disembelih bukan atas nama Allah yang tersekik, diukur, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan yang pada hari ini pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu, itu dalam kurung mengalahkanmu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Nah ini, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Islam, tarik ke original teksnya, itu Islam, bukan Muslim. Ya, tarik ke original teksnya itu Islam. Bukan Muslim yang diterjemahkan Islam. Karena ya ini Islam nih. Ya. Lakumul Islam Madinah. Ya, jadi bagi kalian Islam sebagai din. Nanti kalau gue ngomong agama, guru Al-Quran gue nggak mau din dibilang agama, jadi gue repot. Kalau gue pakai apa yang disampaikan guru Al-Quran gue, nanti lu bingung ya. Ya sudahlah, pakai agama saja ya. Mesti guru Gus Manani itu nggak mau din gitu, nggak mau disebut din itu agama. Ya kita maklumi lah ya. Nanti kalau gue pakai itu lu pada bingung semua ya. Jadi gue ikuti yang umum dulu ya. Lakumul Islam Madinah, itu Islam. Karena ada terjemahan Nabi Yakub nggak salah ya, memberikan wasiat kepada anaknya. Sebetulnya begini, janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah itu diterjemahkan, janganlah engkau mati sekali-kali dalam keadaan Islam. Beda bos. Karena si penerjemah geblek dia. Dia kira muslim di situ Islam ini. Enggak, muslim itu muslim salama. Nabi Yakub enggak, orang Arab aja enggak kenal nama Islam kok. Apalagi Nabi Yakub mundur ke belakang. Itu muslim. Maka terjemahan itu jangan diintervensi. Seharusnya kalau mau benar-benar diterjemahkan, cara pertama begini. Janganlah engkau mati. Ini kan Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya nih ya. Janganlah sekali-sekali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena tekstualnya originalnya muslim, bukan Islam itu. Ya. Atau begini. Kalau mau totalitas diterjemahkan, janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh. Nah, begitu. Tapi kalau diterjemahkan, janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, itu kacau. Karena Islam nanti itu pasca Nabi Muhammad. Ya. Proklamasinya itu ada di surat 5 ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, ya.
telah aku cukupkan nikmatmu, ya. Telah cukupkan, sorry. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam. Tarik original teksnya itu Islam, bukan Muslim. Ya, Islam sebagai agamamu. Nah, ini pemahamannya harus clear. Ketika pasca Kanjeng Nabi Muhammad, automatically Muslim itu Islam, Islam itu Muslim. Gitu loh. Itu pasca. Setelah ini diproklamasikan pasca. Kalau kita tarik ke sini nggak bisa. Kalau di sini itu Muslim itu bukan Islam, dia dari salama apa? Tunduk patuh. Tunduk patuh terhadap hukum-hukum Allah gitu loh. Jadi kalau automatically Muslim itu Islam, Islam itu Muslim, itu pasca di sini loh. Ini gue berkali-kali menjelaskannya karena cara pandangnya tidak melihat tempus deliktinya, itulah yang sulit. Makanya kalau dikasih tahu yang ngotot aja, gue tidak bantah bahwa Muslim itu Islam, Islam itu Muslim. Tapi lu juga harus ingat Muslim itu salama itu Muslim juga ada. Nah, lihat temposnya. Nah, kalau sekarang yang tidak Islam itu tidak bisa disebut Muslim karena kan tunduk patuh. Orang tunduk patuh itu begini, abrogasi dia dari milata ya menjadi Yahudi, dari Yahudi menjadi Nasrani, dari Nasrani menjadi Islam. Ini semua dinumloh. Ketika orang tidak mau berislam setelah abad ke-6 ke-7, akhir ke-6 awal ke-7 ini, dia tidak lagi bisa disebut Muslim. Tidak bisa lagi ya. Kalau ini kan menceritakan masa lalu, bukan masa kini gitu loh. Nggak tahu gue sudah habis-habisan menjelaskannya ya. Semoga Kang Mas HPI mengerti ya. Kalau juga masih bingung, silakan tanya. Tolonglah, kita ini kan bersaudara ya. Tolong Mas HPI dibantu senior para senior membantu yang junior ya. Mungkin beliaunya baru ngaji di sini ya. Jadi kamu juga kalau tahu nggak kamu kasih tahu, kamu juga berdosa. Kasih tahu, bantu saudara-saudaramu. Ya. Kalau nanti yang dikasih tahu nggak mau tahu tuh urusan lain. Tapi kalau kamu tahu, kamu punya kewajiban menyampaikan apa yang kamu tahu. Maka tolong dibantu Kang HPI ya. Nggak ada di Bekasi atau di mana tadi. Salam untuk semua keluarga di sana ya. Kan aku sering bilang, apa yang kamu dapatkan di sini jangan berhenti di kamu. Aku menyampaikan ke kamu, aku ngajar ke kamu ngajar ke orang, gitu loh. Jadi ilmu itu nggak mati. Orangnya boleh mati. Gus Beti boleh mati dan pasti mati satu saat. Tapi kerangka berpikir, pikiran-pikirannya itu, buah pikirannya tentang Islam, jangan boleh mati. Makanya aku wariskan ke kalian. Kalian juga begitu mewariskan ya ke yang lain. Aku menuzulkan ke kamu menuzulkan ke orang lain. Nanti orang lain menuzulkan ke orang lain. Begitu terus-terus. Jadi keilmuan itu nggak mati. Gitu. Nah, sekarang ada Kang Mas HPI, menurutku sudah totalitas aku. Tapi kalau misalkan kurang jelas juga, tolong para seniornya untuk membantu aku menjelaskan kepada beliau. Nggak apa-apa Kang, boleh apa namanya? Japri ya. Kalau Kang mau, silakan berapa nomor WA-nya nanti saya masukkan ke grup para teman-teman kita yang nyantri di sini. Itu aku bikin grup WA ya. Namanya Islam Rasional. Di sana kamu bisa bebas bertanya nanti dengan teman-teman seniormu, bisa bantu gitu. Oke, sementara sudah 1 jam kurang 1 menit. Mohon dipersori ya. Ini dulu ya. Ini dulu dan jangan lupa pesan aku lebih enak lagi Kang HPI lihat semua nabi muslim tapi tidak semua nabi Islam. Itu ada berapa episode bisa dicari di channel seperti ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga iman Islammu dalam bingkai keindahan hatimu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke? Belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan dan semoga kita sama-sama dalam kebaikan ya.
baik yang belajar dan yang mengajar sama-sama mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng Gus Putih di channel ini ya. Salam Isra Islam Rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.